Sangat baik Tuhan Yesus buat kami Tuhan. Kami rasakan setiap pagi Tuhan Yesus, setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan itu Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Thank you. Dekat pada itu rinduku, setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa
bersyukur bahwa setiap kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun musim kehidupan kami Tuhan, Engkau ada dan setia bersama-sama dengan kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenangmu Yesus. Dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku Kau hidup di dalam kami, Kau penyelamat kami, Yesus. Kami tinggikan Engkau, kami tinggikan Engkau, Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat suara. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku Meskipun keadaan sekitar kami tidak baik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan selalu baik. Kami tetap mau berpegang pada jalan-jalan. Thank you Jesus. Berjalanlah di depan
depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Tuhan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua. Shalom Twin, shalom semuanya. Hai semuanya, baik yang hadir secara online maupun yang hadir secara onsite. Halo semuanya. Nah, aku senang banget nih ya bisa ketemu lagi sama kalian, bisa kumpul lagi di sini. Kita bisa sama-sama beribadah gitu kan buat Tuhan. Biar lebih semangat nih ya, bisa dong kalian sapa teman kanan kirinya gitu, bilang halo halo gitu, sapa-sapa dong, ayo guys sapa-sapa. Oke, mungkin buat yang belum kenal juga bisa dong kenalan gitu sama teman kanan kirinya, siapa tahu nanti kalian bisa ketemu sama bestie gitu kan ya, kan asik gitu. Oke, sebelum kita memulai ibadah hari ini ada sedikit pengumuman buat kita semua. Yang pertama, karena ini masih pandemi kan ya, jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Salah satunya dengan selalu memakai masker ya teman-teman, jangan dibuka-buka maskernya. Terus jangan lupa juga buat menjaga jarak juga sama teman di samping-sampingnya gitu. Nah terus next, selama ibadah teman-teman dihimbau untuk tidak makan ataupun tidak minum. Selain itu, jangan lupa juga untuk silent HP kalian supaya selama ibadah kita bisa konsentrasi, kita bisa fokus ke Tuhan. Oke, yuk kita hargai hadiratnya Tuhan dan waktu kita sekarang ini sama Tuhan. Buat yang belum follow dan juga belum subscribe Instagram ataupun YouTube-nya Teens, boleh ya nanti setelah ibadah kalian follow, kalian subscribe gitu. Nah, untuk Instagramnya Teens ada di @teens.bethany dan juga untuk YouTube-nya Teens ada di teensbethany. Oke, last but not least ada pengumuman nih terakhir buat kalian. Setelah firman nanti jangan langsung pulang ya teman-teman, karena nanti kita bakal ada community time. Jadi nanti di community time kalian akan dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil, terus nanti ada mentornya. Dan di sana kalian akan bersama-sama sharing kayak gitu. Oke deh, sekian pengumumannya. Sekarang saatnya kita menyiapkan hati kita untuk Tuhan dan selamat beribadah semuanya. Shalom Teens. Wah, mana suaranya nih, kurang denger. Shalom Teens. Shalom. Oke, udah lumayan nih. Sebelum mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Kau Bapa yang sungguh baik Bapa, anugerah berkat-Mu selalu ada bagi setiap kami, selalu melimpah bagi setiap kami Bapa. Tak dapat kami berhenti untuk mengucap syukur atas berkat-Mu, berkat kemurahan-Mu yang sungguh ada bagi setiap kami Bapa. Sebentar lagi biarlah kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami, sebab Kau sungguh baik bagi kami Bapa. Fokuskanlah hati kami, tujukanlah pujian kami hanya pada bagi-Mu Bapa, karena Engkaulah yang layak dimuliakan. Teman-teman yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yuk teman-teman semuanya bangkit berdiri yuk. Sama-sama pada pagi hari ini kita memuji Tuhan ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama
Segala kemuliaan bagi Bapa. Segala pujian hanya bagi Dia Sang Raja. Siapa namanya? Yesus. Aduh, sekali lagi dong. Siapa namanya? Yesus. Oke, yuk sama-sama mau kuajan nih teman-teman untuk angkat tangan kanan kita, tujukan kepada Dia, Sang Yesus. Dalam hitungan 1, 2, 3 langsung angkat tangannya ya, sama-sama kita. To you, let endless praise resound every night and day, and we no delay. Let endless praise resound. Let's go. Sama-sama kita tepukkan tangan kita yuk. Oh, you are God, and we lift you up. We keep singing, we keep praising, we won't stop. Giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever. Lord over all, there's nobody like you, no one beside you. Sama-sama kita katakan, to you, let endless praise resound every night and day, and we no delay. Let endless praise resound. Woo! Boundless love. Boundless love, light before the sun. Eternal, never stop. Giving all you got. Creation, keep singing. No, there is no other. You are forever. Lord over all. There's nobody like you, no one besides you. Lord, let endless praise resound every night and day, and no delay. Let endless praise resound. Lord, let endless praise resound every night and day, and we no delay. Let endless praise resound. Sama-sama kita tunggu tangan kita di atas kepala yuk. Hanya namamu Tuhan yang kami tinggikan Bapak. Sama-sama kita katakan, we lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the praise. Sama-sama kita tunggukan yuk. Night and day and no delay. Let endless praise resound to love, love. Let endless praise resound every night and day and no delay. Let endless praise resound to love. Kita berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan sekali lagi. Oke teman-teman, bisa dipersilahkan duduk kembali. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman-Nya.
Marilah kita sama-sama menyembah Dia. Sebab berkat kemurahan-Mu tak pernah berhenti di hidup kami Bapa. Sungguh baik Engkau Bapa. Tak cukup terima kasih dari kami ini untuk membalas semua kebaikan-Mu. Takkan berhenti kami bersyukur Bapa atas segala berkat-Mu. Sekarang kami menyanyikan pujian ini Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik lagi. Amat baik. Sama-sama kita sungguh-sungguh. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama kita menyembah Dia, tunjukkan hati kita kepadanya, berikan sembah-Mu pada Dia. Kita tidak harus berkuasa roh, cukup mengucapkan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Puji nama Tuhan. Oh haleluya. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dalam. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Oh haleluya, kami mau sembah-Mu, sebab Kau sungguh baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu Bapa. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Semua karena berkat-Mu Bapa, kami ada sampai saat ini. Kami mau berterima kasih. Ini sembah kami.
bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan syukur kita padanya. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oke, sama-sama sebelum kita mendengarkan sharing firman pada hari ini, sama-sama kita satu dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, kalau Engkau boleh kumpulkan kami ya Bapa bersama-sama tempat ini ya Tuhan, dan keadaan tubuh yang sehat, tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Sungguh kami ucap syukur ya Bapa, Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Dan sebentar lagi ya Bapa, kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan saja yang bekerja melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya setiap apapun yang disampaikan semua itu berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Dan juga berkati bagi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Kiranya Engkau siapkan hati, pikiran, dan telinga kami ya Tuhan untuk siap ditaburi benih firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman teen semuanya. Jadi kita masih berada di minggu keempat di bulan Agustus ya. Masih dalam suasana kemerdekaan lah ya. Jadi di minggu lalu mungkin ada banyak ya dari kalian yang ikut acara Agustusan nih. Nah entah mungkin di sekolah atau mungkin di daerah lingkungan sekitar kalian ya di rumah. Mungkin ada lomba, ada macam-macam ya lombanya. Ada lomba makan kerupuk, mungkin ada lomba cerdas cermat, lomba badminton, fashion show, panjat pinang, dan masih banyak macamnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke sharing firman pada hari ini, aku mengajak kalian untuk main tebak-tebakan dulu nih. Nah, tadi kan aku ada mention nih soal panjat pinang. Nah, ngomong-ngomong soal memanjat nih, hari ini kita juga akan belajar dari seseorang yang dimana dalam kisahnya ia memanjat sesuatu untuk dapat bertemu dengan seseorang. Nah, kira-kira nih,
kalian ada yang bisa tebak nggak siapa orangnya? Bukan Romeo dan Juliet ya teman-teman, bukan juga Tarzan yang mau kita pelajari hari ini. Aku kasih big clue deh. Jadi orang ini tuh memiliki badan yang pendek. Nah, mungkin kalian udah bisa nebak ya siapa orangnya. Jadi hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Zakheus. Di mana dulunya ia adalah seorang pendosa, namun setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia bertobat dan berubah total. Nah, mungkin kita langsung baca aja nih, kisahnya ada di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita akan kupas tuntas ya dari ayat per ayat hari ini. Nah, kita baca dulu di ayat 1 sampai yang kedua. Dikatakan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa Zakheus ini adalah seorang kepala pemungut cukai yang kaya. Ia mencari nafkah dengan mengumpulkan pajak dari orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Tapi nakalnya si Zakheus ini, ia meminta uang lebih banyak dari yang seharusnya ia peroleh dari rakyat. Nah, jadi dia ini kayak cari cuan tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak benar. Mungkin juga bisa dapat dikatakan bahwa si Zakheus ini korupsi uang rakyat gitu ya. Nah, oleh karena hal ini, para pemungut cukai dipandang rendah oleh masyarakat. Lanjut di ayat ketiga dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Nah, aku mau tanya nih, kalian ada nggak sih pernah yang bertemu dengan artis atau ketemu dengan idola kalian? Entah mungkin nggak sengaja pas waktu kalian jalan-jalan ke mall atau ke tempat makan terus kalian ketemu, atau mungkin ada yang pernah nonton konser nggak? Nah, biasanya ada orang banyak lah ya di sekitar artis itu yang datang minta foto, minta tanda tangan. Jadi intinya itu ada banyak banget orang di sekeliling artis tersebut. Nah, coba deh kalian lihat ilustrasi berikut ini. Ya, jadi aku ada pernah lihat suatu memes gitu ya di media sosial, kurang lebih kayak gini gitu gambarnya. Jadi mungkin bagi para penggemar K-pop, kalian mungkin ada yang suka K-pop gitu ya, mungkin kalian akan relate gitu dengan ilustrasi yang udah ditampilkan tadi. Jadi di gambar tadi itu ada idola yang mungkin cuma beberapa orang gitu ya, tapi yang ngaku-ngaku ceweknya atau yang suka sama idola tersebut itu ada banyak banget gitu loh yang suka. Fansnya itu ada satu stadion atau enggak mungkin kalau kalian tahu ya sak hall betani nginden lah minimum gitu. Jadi ada banyak banget gitu loh fansnya. Nah, sama halnya dengan Tuhan Yesus. Dia merupakan superstar atau idola pada zaman itu dan sampai sekarang pun juga masih ya, Yesus masih menjadi idola setiap kita gitu loh di zaman sekarang. Nah, jadi di mana-mana pasti ada banyak orang yang datang berdesak-desakan untuk dapat melihat dan bertemu dengan Yesus karena mereka tahu cerita-cerita bagaimana Tuhan Yesus melakukan perkara yang ajaib gitu kan. Kalau idol mah lewat gitu ya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan Yesus gitu loh. Kalau idol K-pop cuman kayak cute face ya, bikin cute face mungkin kayak terus face-nya langsung teriak gitu ya, udah teriak. Nah, tapi coba kalau Tuhan Yesus gitu ya, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan setan, cuman Tuhan Yesus cuman ngomong satu kalimat aja langsung keluar gitu setannya. Dan banyak banget gitu pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus lakukan yang sangat luar biasa gitu kan. Nah, dari hal itu gimana orang banyak gak datang gitu loh kepada Tuhan Yesus, gimana gak banyak orang yang terkagum-kagum gitu loh melihat Tuhan Yesus gitu kan. Nah, saat itu Zakheus ketika mendengar bahwa Yesus yang luar biasa dahsyat itu datang ke kotanya, ia jadi penasaran. Ya dong, istilahnya mbahnya artis gitu ya, bukan artis lagi tapi mbahnya artis nih datang ke kota gue gitu kan.
Jadi ia berusaha gitu, berdesak-desakan, bahkan mungkin sikut-sikutan gitu sama banyak orang supaya ia dapat melihat dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi karena badannya yang pendek, jadi agak susah ya mau lawan orang yang lebih tinggi, mau lawan orang yang lebih besar, yang udah disenggol dikit gitu udah langsung mental gitu, udah jeduk jatuh terkapar di tanah gitu kan. Jadi agak susah gitu ya kalau badannya pendek. Nah, ini aku juga mau nunjukin sebuah ilustrasi lagi nih berupa foto untuk membantu kalian, memudahkan kalian untuk memahami bagaimana sih kurang lebihnya situasi saat itu gitu ya. Ya, jadi kalian bisa lihat dulu gambarnya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi ini contoh ya, ini ilustrasi. Jadi ada Tuhan Yesus yang sedang lewat, sedang mengajar, dan ada sekelompok kerumunan. Dan yang paling kecil di belakang sendiri adalah saya ya teman-teman. Jadi anggap aja kalau aku ini itu Zakheus yang tingginya ya kurang lebih 150 cm kalau pakai sepatu ya. Jadi walaupun udah jinjit, udah loncat-loncat sampai turun 20 kilo berat badannya, percuma, kayak yang kelihatan apa? Ya cuma tangannya aja gitu kan. Jadi nggak bakal kelihatan gitu ya secara kasat mata dari pandangan Tuhan Yesus gitu. Nggak mungkin bakal kelihatan. Nah, kemudian muncullah ide dari Zakheus. Kita lanjut baca di ayat berikutnya ya, di ayat keempat. Maka beralihlah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi pohon ara kalau kalian yang nggak tahu gambarnya seperti apa, kurang lebih gambarnya seperti ini teman-teman. Tingginya kira-kira bisa sekitar 5-9 meter, jadi cukup tinggi dan cukup besar ya. Kalau mau gampangnya kalian bisa lihat aja pohon-pohon yang di pinggir jalan yang mungkin gede, yang mungkin tinggi gitu ya, sekitar 5-9 meter. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya gambarannya, kebayangkan seperti apa. Nah, jadi dari yang sudah kita baca ya sampai di ayat keempat ini, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisahnya Zakheus? Jadi poin yang pertama itu adalah effort atau usaha. Nah, mau berubah, mau bertobat, mau bertemu dengan Tuhan, itu nggak bisa simsalabim hari ini berdosa, terus besoknya langsung suci gitu ya. Dengan kita cuma diem aja, nggak gitu ya konsepnya teman-teman. Nggak bisa cuma Tuhan aja yang effort datang ke kota Yeriko untuk bertemu dengan Zakheus. Tuhan datang ke dunia, rela mati di atas kayu salib untuk tebus dosa setiap kita manusia. Sementara kita ngapain? Kita cuma diem aja nonton. Dan ya nggak akan terjadi apa-apa gitu kan. Sama halnya dengan kita udah dikasih kado tapi kita nggak mau membuka kado tersebut. Nggak ada mau usaha gitu ya untuk membuka kado tersebut gitu, membuka hadiah tersebut. Nah, jadi mau berubah, apalagi bertobat, itu memang bukan hal yang mudah ya teman-teman. Tapi juga bukan hal yang nggak mungkin atau hal yang mustahil gitu untuk dilakukan. Tinggal kitanya aja, apakah kita mau berusaha atau tidak. Godaannya pasti bakal banyak banget gitu loh. Kita berdoa, Tuhan aku mau bertobat, Tuhan aku mau berubah gitu ya. Aku mau jadi orang yang aku gak mau jadi orang yang pemarah lagi, aku mau jadi orang yang sabar. Malamnya kalian doa kayak gitu, besok paginya percayalah kalian bakal dikasih Tuhan orang-orang sing jengkelno seharian gitu ya. Kalau kata Kak Geral minggu lalu gitu ya, orang-orang sing jembetno gitu loh seharian, orang-orang sing ngeselin gitu loh seharian itu gitu loh ke kalian. Nah, mungkin kalian batin gitu ya, loh Tuhan gak salah ta ini. Aku lo mau jadi orang sing sabar loh Tuhan, bukan orang sing pemarah. Bukan Tuhan salah ya, bukan Tuhan gak sayang ke kita. Justru karena Tuhan itu sayang, Ia ingin gitu memproses setiap kita, Ia ingin melatih kita gitu. Sama, aku juga pernah mengalami gitu ya. Wes niat, Tuhan aku mau berubah Tuhan, aku mau rajin saat teduh, aku mau rajin baca Alkitab. Wes niat nih, wes mantep lah dalam hati gitu ya. Besoknya gitu ya, oh no gitu Tuhan, pagi ini nggak isa Tuhan kayak aku wis keburu-buru iki mau berangkat kerja gitu ya, wis mepet waktu gak isa, nanti malam aja lah Tuhan, nanti malam aku saat teduh aku baca Alkitab gitu ya.
Terus malam pun tiba gitu ya teman-teman. Nah malamnya langsung, duh Tuhan, kok wis ngantuk ya Tuhan. Iki mata wis 5 watt Tuhan, gak terima 5 watt, mungkin wis 2 watt iki Tuhan, wis ketap-ketip gitu kan. Wis mending tidur seae lah Tuhan daripada nanti aku sakit, masuk angin. Jadi semakin banyak alasan, semakin banyak kompromi gitu loh yang dibuat. Nah dari kisah Zakius ini kita belajar gitu loh, untuk dapat bertemu dengan Tuhan, ia harus berdesak-desakan dengan banyak orang. Ia berlari mendahului orang banyak karena tinggi badannya. Ia terpaksa harus memanjat pohon. Supaya apa? Supaya dinotis sama Tuhan. Ia mengabaikan kesulitan dan rela berkorban gitu untuk melihat Tuhan. Kita lanjut bacanya di ayat 5 sampai ke 6. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya, beneran aja dong, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Akhirnya Zakius dinotis sama Tuhan. Setelah susah payah panjat pohon gitu ya, akhirnya dinotis sama Tuhan. Pasti perasaannya kira-kira gimana menurut kalian? Perasaannya pasti seneng banget dong. Bayangin aja kalau kalian gitu ada di posisinya Zakius gitu. Kalian dinotis sama artis, apalagi mau mampir ke rumah buat makan gitu, buat makan siang. Nah, menurut kalian gimana? Rasanya pasti kayak jantung berdebar-debar. Ya elah. Ya kayak gitulah kurang lebih ya. Pasti rasanya seneng pol gitu loh. Nah, Zakius mungkin mikir, "Hah, kok iso sih? Tuhan Yesus tahu namaku padahal aku loh gak pernah kenalan sama dia. Kita loh belum pernah ketemu sebelumnya. Aku belum memperkenalkan diri, tapi kok Tuhan Isa tahu ya namaku." Nah, kita agak melenceng sedikit ya teman. Kita agak pindah jalur sebentar. Kita buka di Yeremia 1 ayat 4 sampai yang ke-8. Jadi judul perikopnya adalah Yeremia dipanggil dan diutus. Dikatakan, "Firman Tuhan datang kepadaku," bunyinya. "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan, aku ini masih muda. Tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan." Oke, jadi di poin kedua yang bisa kita pelajari dari Zakius adalah sukacita. Sukacita di sini berbicara mengenai respon. Jadi ketika Yeremia dipanggil Tuhan, ia mencari-cari alasan gitu ya. Tapi kita mau belajar gitu dari kisahnya Zakius, bagaimana sikapnya dalam mendengarkan perintah dan panggilan Tuhan. Dikatakan tadi di ayatnya, Tuhan melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun." Zakius pun ya pasti langsung turun gitu ya. Gak diceritakan emang turunnya kayak gimana gitu ya. Tapi ya yang namanya segera pasti buru-buru ya, atau cepet-cepet gitu kan. Flashback mungkin ke pembicaraan pohon ara tadi ya di awal, dimana pohon ara itu tingginya tinggi banget ya teman-teman, 5-9 meter gitu kan. Dan Zakius turun cepet-cepet dari situ, udah kayak budget jumping gitu ya, wing, langsung turun gitu ya. Entah nggak peduli gitu ya, entah kakinya nanti pas sampai di tanah kakinya kecengklak atau keseleo, nggak peduli gitu kan. Wong namanya Tuhan gitu ya, udah manggil Zakius pasti ya harus cepet-cepet gitu kan, harus disegerakan gitu kan. Nah, dan kita juga belajar gitu loh dari Zakius bagaimana ia menerima Yesus untuk masuk ke dalam rumahnya. Nah, berbicara soal rumah gitu ya, nggak sembarangan orang ya teman-teman bisa masuk ke rumah, setuju kan? Nah, ketika Zakius mengatakan bahwa ketika Tuhan ingin masuk ke rumah Zakius, Zakius pun mengizinkan hal tersebut gitu loh. Artinya apa? Artinya Zakius mengizinkan Tuhan Yesus
untuk masuk ke dalam kehidupannya, untuk tahu latar belakangnya Zakius itu seperti apa, kehidupannya sehari-hari seperti apa. Dan Zakius ini menerima Kristus di dalam hatinya, teman-teman. Lanjut kita baca di ayat ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, di sini aku mengatakan gitu, bukankah di dalam Alkitab mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, supaya mereka tahu tentang kebenaran, percaya dan beroleh keselamatan. Setiap kita juga adalah orang yang berdosa, benar. Yang enggak merasa berdosa, yang merasa paling suci, boleh maju ke depan, teman-teman. Kita lempar, enggak ya? Kita doakan bersama gitu kayak di tempat ini. Nah, kita pasti pernah gitu loh melakukan kesalahan yang melukai hati Tuhan. Tapi setelah kita bertemu dengan Tuhan, kita tahu kebenaran. Kita belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Oh, ternyata yang aku lakukan ini dosa gitu loh. Oh, ternyata ini salah. Tuhan gak suka gitu loh. Oke, aku gak akan melakukan hal ini lagi gitu loh. Kita perlu Tuhan gitu loh, teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita gak bisa lepas dan dari belenggu dosa kalau bukan karena Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita. Jadi kita perlu tuntunan Tuhan, kita perlu hikmat dari Tuhan setiap hari gitu. Nah, kita baca di ayat berikutnya, di ayat ke-8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, jadi kalau kalian tahu ya teman-teman, ini aku ngasih sebuah info gitu ya, sebuah information gitu kan. Nah, ketika ada orang yang mengambil atau memeras harta seseorang gitu ya, peraturan dalam perjanjian lama dituliskan gitu di Imamat 6 ayat 1-5. Kita baca sebentar ya. Jadi dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang, sehingga ia berdosa, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar ganti sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Jadi ketika seseorang yang mengambil milik orang lain, hukumnya itu menuntut untuk mengembalikan sejumlah yang diambil ya. Jadi 100% ditambah 1/5. Jadi ya 120 lah totalnya, 120% kan dari nilai yang dirampasnya. Nah, si Zakius ini gak cuman membagikan setengah harta miliknya kepada orang miskin, tapi juga mengembalikan gak cuma 120 ya, kan seharusnya 120. Tapi Zakius ini mengatakan dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Dalam arti lain, ya 400% gitu. Udah setengah hartanya dikasihin ke orang miskin, terus dia juga harus mengembalikan kepada orang-orang yang udah diperasnya gitu ya, sebesar 400% gitu ya. Nah, kalian bisa bayangin ya, Zakius ini pasti udah bangkrut kan, udah nggak punya nggak punya barang, nggak punya uang, nggak punya apa-apa lagi gitu, wis nggak cuan-cuanan maneh gitu loh, istilah lainnya gitu kan. Jadi Zakius ini udah nggak punya uang, tapi yang ada malah dia punya utang ke banyak orang gitu kan. Tapi Zakius ini rela gitu loh, setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia rela kehilangan hartanya gitu kan. Nah, lanjut di poin yang ketiga, yaitu 180
derajat. Bukan 30, bukan 75, bukan 90 ya teman-teman, tapi 180 derajat. Jadi benar-benar berbalik. Dari sebelumnya Zakeus cuman mikirin duit, ya semua orang mencari duit gitu kan. Nah, yang penting aku kaya, tapi sekarang fokusnya adalah memberi, bukan lagi dia mengambil, bukan lagi dia meminta, tapi dia memberi. Yang sebelumnya uang adalah segala-segalanya gitu ya, segala-galanya dalam hati Zakeus. Namun setelah perjumpaannya dengan Kristus itu mengubah kehidupannya gitu kan. Nah, sama-sama kita renungkan juga gitu loh ke diri kita masing-masing. Apa yang mengambil tempat yang besar di dalam ruang hati setiap kita. Terkadang kecintaan kita akan hal-hal tersebut membuat kita berada di dalam dosa dan sulit mengalami perubahan, menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau zaman dulu gitu ya, kalau kita mau bertobat, itu kan kayak repot gitu ya, harus datang ke bait Allah, harus mempersembahkan korban, harus beli hewan gitu ya untuk dikurbankan, untuk dibakar nantinya. Tapi kalau di sekarang ini, zaman sekarang ini, yang perlu kita lakukan itu cuma 3 hal teman-teman. Yang pertama adalah kesadaran. Yang kedua, penyesalan. Dan yang ketiga adalah tindakan untuk berbalik. Nah, ketiga hal ini merupakan satu kesatuan ya teman-teman, yang gak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sadar aja gak cukup kalau tidak diiringi dengan penyesalan. Dan penyesalan pun perlu diiringi dengan tindakan untuk berbalik, menjauh dari dosa dan tidak mengulangi kesalahan tersebut lagi gitu kan. Nah, kita lanjut di ayat 9 sampai yang ke-10 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi yang kita bisa pelajari ya dari kisah pertemuan Tuhan Yesus dan Zakeus adalah kita ini adalah manusia berdosa. Kita sama dengan Zakeus gitu ya, yang sama sekali gak layak dan kita butuh keselamatan. Tuhan yang rela datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Itu bukan karena hasil usaha kita ya teman-teman, tapi karena Tuhan sendiri yang berinisiatif datang ke dunia, masuk ke dalam hati kita dan memanggil kita anak-anaknya. Disinilah letak anugerah Tuhan yang luar biasa gitu ya teman-teman kepada setiap kita di tempat ini. Nah, lalu apakah respon yang seharusnya kita lakukan gitu terhadap anugerah Tuhan yang luar biasa itu? Jadi terimalah Tuhan Yesus dengan sukacita di poin yang sudah kita bahas tadi di awal. Di dalam diri setiap kita buka hati kita izinkan supaya Tuhan itu masuk dan bekerja gitu di dalam kehidupan setiap kita. Effort, kita perlu juga usaha gitu ya, lakukan langkah pertobatan yang sungguh-sungguh, berdoa, baca Alkitab, kenali Tuhan lebih dalam lagi. Kita berusaha setiap hari untuk cari wajah Tuhan. Dan kita belajar dari kisah ini bagaimana perhatian Tuhan Yesus terhadap Zakeus memperingatkan kita untuk bawa Injil kepada orang-orang yang terhilang, kepada orang-orang yang ditolak oleh masyarakat. Karena mereka semua saat ini gitu ya, mungkin sedang terhilang dan memerlukan keselamatan. Aku mungkin gak tahu gitu ya siapa orangnya, kalian sendiri yang tahu, setiap diri kita masing-masing yang tahu gitu ya. Entah mungkin teman-teman kita, entah mungkin saudara kita, dan gak menutup kemungkinan juga orang tua kita gitu. Dan adalah tugas dan tanggung jawab setiap kita sebagai orang yang sudah disembuhkan, yang dulunya kita sakit, sekarang kita sehat, untuk kita membantu teman-teman kita, untuk kita membantu saudara kita, orang tua kita membantu mereka yang mungkin masih sakit rohaninya, supaya mereka beroleh kesembuhan sama seperti setiap kita gitu. Jadi mungkin segitu aja sharing yang bisa aku bagikan pada hari ini. Sama-sama kita tutup di dalam doa. Sama-sama kita berdoa.
Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk kami mau menerima Engkau, kami mau membuka hati kami ya Tuhan untuk Engkau bekerja dalam diri setiap kami, Engkau bekerja dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Dan kami mau juga ya Tuhan untuk effort ya Tuhan, kami mau berusaha ya Bapa untuk setiap harinya Tuhan, kami mau semakin mengenal Engkau, kami mau semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga mau belajar ya Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat, untuk kami boleh menjadi teladan, untuk kami boleh memberitakan Injil-Mu ya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Kiranya ya Bapa lewat diri kami, mereka bisa melihat bahwa Kristus nyata dalam diri setiap kami ya Bapa. Sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa ya Bapa. Seperti kami juga telah merasakannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin hamba-Mu hanya terbatas sampai di sini saja ya Tuhan. Tapi hamba-Mu yakin dan percaya ya Bapa bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri setiap anak-anak-Mu yang akan terus menuntun mereka hari demi hari untuk semakin serupa dan segambar dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Teman-teman bersama-sama kita katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku ada ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Apakah kami mempercayai bahwa Engkau baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar itu menjadi pegangan setiap kami di dalam kami percaya bahwa Engkau pun memegang kendali dan Engkau akan berbuat segala hal baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Saya percaya terlepas dari apapun yang kami alami itu tidak mengubah sebuah kepastian bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Bapa yang peduli atas setiap kami Tuhan. Saya bersyukur buat setiap firman, buat setiap ibadah, buat setiap persekutuan yang kami dapat lakukan pada hari ini. Merupakan sebuah kesempatan yang diberikan buat setiap kami. Dan bukan sebuah kebetulan bahwa kami hadir di tempat ini Tuhan. Engkau yang menjamah setiap hati kami. Engkau yang mengubahkan kehidupan setiap kami. Engkau yang mengubah hati setiap kami Tuhan. Bila hidup setiap kami dapat semakin serupa dengan kehendak-Mu.
Engkau yang memegang kehidupan kami, Engkau yang memegang masa depan kami, Engkau yang memegang setiap apa yang menjadi pergumulan setiap kami Tuhan. Dan kami serahkan setiap diri kami pada hari ini ke dalam nama-Mu saja. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita. Mari sama-sama kita pulang dengan 5 berkat dari Aba Bapa, kasih-Nya di dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai, melindungi, memberkati kita sepanjang hari ini hingga Tuhan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat dari Tuhan, katakan amin. Teman-teman semua, happy Sunday. Gak sih sama firman yang tadi? Iya, terberkati. Coba dong, yang terberkati boleh kalian bilang yuhu gitu. Coba. Yang merasa terberkati gak sama firman Tuhan hari ini? Yuhu. Mantap. Oke, jadi ada beberapa pengumuman lagi ya buat kalian. Yang pertama tentang persembahan. Untuk persembahannya kalian bisa langsung aja scan QRIS yang ada di layar ini, atau yang ada di depan kursi kalian, kan ada kertas tuh, terus ada QRIS-nya, bisa di scan di situ. Terus mungkin ada yang mau ngasih persembahan secara tunai, bisa langsung masukin ke brankas yang ada di sekitar kalian. Nanti langsung masukin aja, nggak usah pakai amplop ya teman-teman. Oke, next untuk teman-teman yang udah 12 tahun ke atas dan sudah menerima Yesus secara pribadi dan mau untuk dibaptis, bisa ya nanti menghubungi koor dari masing-masing cabang, atau nanti kalian bisa menghubungi mentor kalian nih. Nanti kalian akan diarahkan kayak kira-kira hal apa aja sih yang dibutuhkan, terus cara-caranya gimana aja gitu. Oke, next untuk teman-teman yang mengikuti live streaming di rumah, kami mengundang kalian semua untuk bisa hadir secara onsite ya, supaya kita bisa ketemu, kita bisa time bareng, kita bisa sharing bareng. Dan untuk sekarang, untuk teman-teman yang live streaming, kita mengucapin thank you karena udah mengikuti ibadah hari ini, dan see you next week ya teman-teman.